Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alimdad, kembali lagi di broadcast Alimdad. Kali ini saya Alvin Hakim Muhammad Syaroni bersama Ibu Maftuhah Jafar, penulis dari buku Surat Jibril. Kali ini kita akan mewawancarai seputar buku Surat Jibril. Baik, langsung saja Bu. Untuk yang pertama Bu, buku Surat Jibril ini merupakan karya Bu Maftuhah yang keberapa Ibu? Baik, jadi Surat Jibril ini adalah antologi puisi tunggal yang kedua. Yang pertama Lubuk Laut, itu buku puisi tunggal yang terbit tahun 1995. Kemudian baru terbit lagi yang tunggal Surat Jibril di 2023. Yang antologi bersama itu ada puluhan judul bersama ya. Ada kumpulan esai bersama-sama. Tapi yang sendiri ini dua buku ini, Lubuk Laut sama Surat Jibril. Berarti selain antologi puisi Surat Jibril juga Ibu memiliki karya-karya yang lain. Ya, betul. Terus Bu, ini kalau dari judulnya kan Surat Jibril Bu. Nah, itu isi bukunya mengulas tentang apa aja Bu? Ya, baik. Ada yang banyak bertanya, kenapa bukan surat Mikail gitu ya? Iya. Kenapa bukan surat dari Starla gitu ya? Iya Bu. Jadi Surat Jibril ini sebenarnya terinspirasi dari ketika ibu membaca Al-Quran terutama di juz 30, di mana di juz itu kalimat-kalimat atau ayat-ayat dalam Al-Quran itu cenderung lebih puitis dan itu indah sekali, dan Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril. Maka kemudian dari situlah diantaranya yang menginspirasi kenapa judulnya menjadi Surat Jibril. Di samping juga seperti tadi yang Ibu jelaskan ketika kita di forum ya, di diskusi forum tadi itu, ada satu kitab dzikiran yang namanya Jausan Kabir. Itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang saat itu Nabi Muhammad itu sedang berada di medan peperangan. Medan peperangan tentu saja adalah masa-masa sulit, masa-masa berat. Sehingga kemudian Allah merasa perlu dan penting untuk menurunkan si kitab Jausan Kabir ini, kitab dzikiran Jausan Kabir, yang itu adalah sebenarnya Asmaul Husna yang diberikan untuk mengganti baju perangnya yang dimiliki. Malaikat Jibril turun terus menyampaikan kepada Nabi Muhammad untuk membuka baju perangnya, kemudian bacalah ini. Sehingga kemudian betapa tugas Jibril sangat berat dari Nabi pertama sampai Nabi terakhir. Itu beliaulah satu-satunya Nabi yang bertugas tiada henti, dan bahkan sampai hari ini pun malaikat Jibril selalu menyampaikan wahyunya kepada semua orang yang bisa menangkap wahyu itu. Berarti betul-betul Ibu terinspirasi dari perjuangan sang malaikat Jibril. Iya. Ibu selama menulis buku Surat Jibril ini, pernah nggak Ibu kehilangan ide tiba-tiba saat Ibu mengetik, mengeluarkan seluruh idenya, tiba-tiba ide dari Bu Maftuhah itu hilang? Iya, betul. Hampir semua penulis mengalami masa-masa kosong. Tetapi sebenarnya masa-masa kosong itu sebenarnya bukan kosong, tetapi dia mengendapkan. Jadi ada ide yang terendap yang dia harus matang dulu sehingga menjadi. Gitu. Jadi masa-masa itu selalu ada, tapi bagi penulis itu adalah masa-masa untuk mengolah, untuk mengendapkan sehingga nanti menjadi kristal-kristal yang kemudian bisa kita tulis ketika saatnya sudah matang. Oh iya. Berarti Ibu juga pernah mengalami seperti itu. Betul, hampir semua penulis. Bisa disimpulkan semua penulis juga seperti itu. Betul. Solusi dari Ibu Maftuhah mungkin untuk teman-teman Sobat Alimdad yang sedang menonton, kalau misalkan mereka bermimpi menjadi seorang penulis dan
sedang mengeluarkan idenya untuk membuat sebuah karya, tetapi di tengah perjalanan mereka malah idenya hilang. Mungkin ibu punya solusi untuk mereka. Baik, ada dua hal yang bisa kita lakukan ketika kita blank, ya kan? Ketika kita blank, kita tidak menemukan ide, pengen nulis tapi nggak ada. Pertama, kalau ibu, pertama kita ambil wudhu dulu, terus kita sholat. Sehabis sholat itu kita berdoa, ya Allah, aku ingin menulis, aku ingin menjadi abadi dengan menulis. Aku ingin meneruskan wahyu yang Engkau turunkan kepada setiap orang yang bisa menangkap gitu ya, termasuk dalam hal ini waliullah itu kan sampai hari ini masih menerima wahyu atau ilham gitu ya, kalau disederhanakan. Itu yang pertama. Jadi kita itu ambil wudhu, sholatlah 2 rakaat, kemudian minta sama Allah, terus kemudian baca Al-Quran. Insya Allah biasanya dengan tips itu kita akan bisa menulis lagi dan bisa mengalir lagi kita menulisnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, membaca. Tetap kita berpatokan pada ayat pertama dalam Al-Quran, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka membaca adalah modal awal juga untuk bisa tetap menulis. Membaca apapun kita bisa baca, terutama kita bisa baca Al-Quran. Kemudian kita bisa membaca fenomena alam, kita bisa membaca situasi sosial, kita bisa membaca angin, membaca matahari, membaca udara, membaca apapun yang kita bisa baca. Kemudian kita mengkristalkannya menjadi tulisan, bisa itu cerpen, bisa itu puisi, bisa itu novel, bisa esai, bisa apapun gitu ya yang kita hendak tuliskan. Yang penting membaca. Betul. Berarti yang pertama tadi ambil wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian minta sama Allah yang kita inginkan. Ya, terus membaca Al-Quran. Untuk yang kedua tetap membaca. Terus Bu, yang terakhir nih Bu, Baik. ada nggak ada pesan untuk santri-santri yang ingin membuat puisi, ingin menjadi penulis? Pesan supaya mereka bisa membuat puisi-puisi yang indah, yang bagus. Iya, baik. Untuk santriwan dan santriwati di pesantren Al-Imdad ini, Ibu punya satu quotes ya, dimana itu mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat teman-teman, buat anak-anakku semuanya. Kita harus melakukan sesuatu yang lebih untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Kita harus melakukan sesuatu yang berbeda untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda. Jadi selalulah merasa ingin menjadi tidak biasa saja, gitu loh. Kalau biasa saja maka kita akan menjadi biasa saja memang seperti yang kita setting. Tetapi kalau kita nyeting kita akan membuat buku misalnya ya, maka kita harus melakukan lebih. Misal malam hari waktunya kita tidur sampai pagi gitu ya, kita ambil beberapa jam, mengurangi jam tidur kita untuk kita membaca, untuk kita menulis, untuk kita bikin oret-oretan, untuk kita merenung dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah lakukan lebih untuk mendapatkan yang lebih, lakukan yang berbeda untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda. Terima kasih Ibu. Sekian Sobat Al-Imdad wawancara kami bersama Ibu Maftuhah. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita ambil manfaatnya. Dan untuk sobat-sobat Al-Imdad, jangan sampai ketinggalan broadcast selanjutnya. Dari saya Alvin Hakim Muhammad Syaroni, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.